Halo, nama gue Reska. Hari ini tanggal 30 Oktober 2025 pukul 16.41 dan selamat datang di Early Check episode 2 sama. Sebenarnya video ini terinspirasi dari check-in Magna Talk Baskara. Kayaknya udah 3 tahun dia di channel tersebut bikin setiap tahun gitu, bikin apa namanya recap tentang apa yang udah dilalui selama setahun ke belakang. Dan kebetulan kayaknya semua skrip atau pertanyaan yang ada di sini tuh sama banget gitu, karena cukup relevan ditanyakan kepada diri gua gitu di episode kedua sama ini. Jadi mungkin video ini kayaknya absensi aja gitu, live update kayak apa yang udah terjadi ke belakang, apa yang lagi dirasain gitu. Dan tahun depan semoga kalau ada masih ada diberi kesempatan dan menyempatkan diri, video kayak gini bakal ada lagi. Tujuannya sebenarnya nggak pengen ditonton juga sama orang-orang, cuman kayak jadi bahan apa namanya, jadi bahan dokumentasi gitu selama kehidupan gue di bumi gitu. Terakhir ini kayaknya udah masuk bulan Oktober tuh, udah mulai musim penghujan, apalagi sekarang akhir Oktober, di bulan kelahiran gue ini ya udah masuk bulan penghujan. Jadi kayaknya Bandung kalau udah masuk jam 12 ke atas itu sudah sangat besar kemungkinan untuk hujan. Dari tadi siang gue berangkat kayaknya pukul 9, 10.20 gitu udah lumayan mendung, sampai kampus jam 11.30-an kayak udah mendung, udah mulai hujan. Terus tadi gue nungguin juga sampai jam 1-an itu udah hujan, gue berangkat itu hujan. Nah di sini sekarang jam 6 sore, eh, ya hujan kayak ini, walaupun kayaknya nggak segede-gede hari-hari belakangan yang potensi sangat banjir gitu. Nah nggak tahu hari ini akan banjir atau enggak, kayaknya enggak, karena nggak, intensitas hujannya tidak sebesar itu gitu. Selama 2 tahun ke belakang, umur dari 20 menuju 21, 21 menuju 22, gue sangat sangat jelek dalam tidur. Tidur bisa setengah dua, bisa jam 2, setengah 3, itu kadang bangun, udah bangun udah pasti siang gitu. Absen kepada Tuhan udah pasti telat gitu. Kemudian kalau enggak memaksakan bangun pagi, dari bangun tidur jam setengah 3 terus memaksakan bangun pagi, itu rasanya pusing banget. Dan itu ternyata merubah kepada produktivitas, berubah ke banyak hal. Jadi kalaupun, nah karena riwayat tersebut, sebenarnya 2 minggu terakhir gitu kayak udah mulai bisa tidur, uh, maksimal jam 1 lah gitu, minimal gitu jam 1. Itu pun dibantu oleh suplemen gitu. Gue akhirnya membeli satu suplemen untuk, entah itu sugesti atau memang itu benar adanya seperti itu cukup membantu. Tapi uh, mungkin suplemen itu kayak gue khawatir terhadap satu ketergantungan, walaupun itu apa legal gitu. Tapi yang selama gue cek itu tidak ada zat adiktif. Tapi tentu saja gue gak mau ketergantungan kepada hal tersebut. Gue pengen uh, malam datang, gue tidak terlalu banyak memikirkan apapun sebelum tidur seperti orang-orang melakukan, kemudian tidur gitu. Selama ini gue sering banget gak bisa tidur karena gue memikirkan banyak hal yang gak perlu, mungkin yang perlu dan yang gak perlu gitu. Kadang seperti itu, dan itu kadang memberatkan bagi gue, akhirnya sulit untuk tidur gitu. Seperti malam tadi gitu, itu sama gue balik lagi, gue memikirkan banyak hal, jadi gue akhirnya tidur paling jam 2 atau setengah 3 gitu. Pagi ini walaupun tadi gue hmm, tidur cukup larut gitu, tapi gue ternyata bisa bangun di pukul 4-an gitu, pas azan eh, subuh. Kemudian gue absen pada Tuhan gitu. Cukup cukup, oh ternyata udah lama gue bisa, ternyata gue bisa bangun
sepagi itu lagi gitu. Terus gue mutusin tidur lagi ternyata, tapi nggak bisa karena sangat rame gitu. Kayak gue sangat, untuk bisa, gue tipe orang yang sangat bisa lagi tidur terus kayak ada orang ngomong atau ada pengumuman apapun, gue menyimak itu gitu. Kadang gue kayak pengen ikut campur gitu dalam dalam obrolan itu ketika pagi ya kan. Udah pagi nih, gue tidur lagi nih pagi, terus ada yang ngobrol, gue pengen, kayak pengen menyimak obrolan tersebut, atau gue pengen ikut campur dalam obrolan tersebut. Jadi otak gue nggak bisa tidur akhirnya ya, kebangun gitu, tapi eh, tidak membuat pusing untungnya gitu. Tadi setelah sekian lama gue tidak makan siang di kampus, terakhir gue makan siang di kampus itu berujung sakit. Gue sangat sering, gue baru sadar akhir-akhir ini ternyata gue sangat sering untuk keracunan makanan. Terakhir kali keracunan makanan gitu ketika gue makan di kantin kampus gitu. Waktu itu gue sakit akhirnya seminggu atau 10 harian, 2 minggu gitu, gara-gara makan itu gitu. Tapi tadi makan lagi di kampus, tapi di tempat yang berbeda di belakang fakultas. Eh, Rasanya kayak apa ya, kayak kayaknya udah agak nostalgic gitu, karena gue udah lama nggak makan di kampus, akhirnya makan lagi gitu. Tapi bedanya mungkin kadang dulu itu kalau makan di kampus rame-rame, tapi tadi gue cuman sendiri makan, dan walaupun menunya sederhana kayak ati ampela sama gorengan, gue juga udah lama nggak makan gorengan gitu. Kayak beberapa tahun terakhir gue sudah sangat jarang menyentuh gorengan gitu. Tadi aja gue baru, kayaknya sekian lama baru tadi itu cuma satu biji, dan itu kayak enak banget gitu. Mungkin hikmahnya di situ ya, ketika kita jarang menikmati sesuatu, kita bisa lebih menghargai hal tersebut gitu. Hanya bahkan untuk sebatas gorengan gitu. Hari ini gue belum ngecek berita gitu, belum ada berita yang lewat gitu, karena dulu tuh gue sangat aware terhadap berita. Zaman gue SMP, gue bisa setiap sore atau setiap pagi gue menonton TV untuk sekedar nonton berita, atau gue nggak, setidaknya gue nggak pernah men-skip berita gitu yang ada di televisi gitu. Atau enggak, dulu gue main media sosial, ada suatu berita, ada suatu kasus, gue akan sangat-sangat benar-benar mengikuti kasus itu, dan outputnya adalah ternyata itu sangat stressful kepada diri gue sendiri gitu. Karena kayaknya jarang banget ya ada berita yang baik di negeri ini gitu, kayak menyakitkan semua gitu. Tapi beberapa tahun ke belakang gue mikir kayaknya ketika ada suatu gonjang-ganjing, ada suatu berita yang buruk gitu, walaupun ya memang kebanyakan buruk gitu, yang buruk itu gue jarang untuk sekarang mengikuti berita sampai sedalam itu. Kadang kayak selewat, kadang gue cuman lihat headline-nya terus lewat gitu, karena itu ternyata sangat berpengaruh kepada uh, kondisi mental gue gitu. Gue sangat memikirkan hal tersebut dan stressful sekali gitu memikirkan hal tersebut gitu. Tapi berita yang terakhir gue konsumsi adalah ketika ternyata Prabowo Subianto, presiden kita, di suatu kesempatan ngomong dia bahwasanya kayak nggak apa-apa loh ternyata nitip 1-2 orang untuk jadi perwira gitu. Kayak ya itu memang common terjadi gitu, tapi itu sangat tidak menghargai demokrasi, itu sangat tidak menghargai meritokrasi gitu, dan itu keluarnya dari mulut presiden gitu, dan itu menyakitkan gitu. Tapi pada ujungnya gue tidak mencari tahu lebih tentang tersebut itu, karena membaca sekilas atau mendengar sekilas, menonton sekilas pun itu cukup menyakitkan bagi gue gitu. Lupa tadi, gue sekarang punya, kayaknya 2 tahun ke belakang gue punya kebiasaan untuk dengerin lagu saat berkendara, walaupun ya gue nggak tahu apakah itu direkomendasikan atau tidak gitu. Uh, tapi gue adalah orang yang cukup bisa multitasking gitu. Saat berkendara gue bisa dengar, gue bisa ngomong, gue bisa melihat keadaan sekitar gitu. Karena kenapa gue memutuskan untuk melakukan tersebut, itu dilakukan untuk apa ya, mengalihkan. Ketika gue berkendara nih, biasanya kalau gue sendiri itu gue nggak boncengan, gue biasanya akan memikirkan banyak hal gitu, dan itu juga sangat-sangat membebani pikiran gue sendiri, membebani kehidupan gue sendiri. Akhirnya gue melakukan pengalihan dengan cara
ya udah gue dengerin lagu gitu, dengerin podcast gitu sambil berkendara gitu. Tapi terakhir kali kayaknya gue sedang kecanduan untuk dengerin lagunya Sal Priadi yang Malam Ubud. Kenapa gue seneng banget dengerin itu, karena bagi gue kayak dia melihat cinta nih biasanya ya, ya kita sangat tertarik dengan topik-topik cinta, atau kesenian kita seringkali mem- membuat membongkar itu gitu, menaikkan hal tersebut, menaikkan topik cinta gitu. Tapi gue melihat Malam di Ubud, Sal itu menaikkan kayak cinta yang sangat manusiawi gitu, walaupun mungkin bagi sebagian orang eh, lirik di lagu tersebut akan terkesan agak porno mungkin, tapi bagi gue itu adalah bentuk paling dasar sebenarnya dari cinta, dan itu sangat 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 manusiawi, dan Sal Priadi sangat sangat bisa menggambarkan tersebut gitu dalam lagu tersebut. Gue jadi sangat sering dengerin lagu itu akhir-akhir ini gitu. Nah, itu yang tadi menjawab juga kayak gue lagi kecanduan untuk hmm, mendengarkan lagu Sal Priadi Malam di Ubud. Kali ini mungkin gue bisa bertahan ya setahun lebih lama mungkin nanti, karena begini, gue mulai setiap minggu biasanya gue ada suatu hal yang gue tunggu, kayaknya orang-orang melakukan hal tersebut gitu, tapi kayak sekarang mulai nggak ada hal yang gue tunggu gitu, kayak sekedar orang misal kayak setiap menunggu weekend untuk menonton klub favoritnya, gue nggak ada di situ. Jadi kayak kehidupan sedang berjalan dengan sangat flat gitu. Jadi kayak pencapaian terbesar kayak gue kayaknya bertahan dari hari ke hari gitu, itu sangat 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 menurut gue sangat sangat bisa dihargai gitu. Dan kayaknya gue nggak tahu apakah gue udah lebih baik dari setahun ke belakang. Gue bisa katakan iya, dan mungkin juga bisa katakan tidak, tapi setidaknya ada sedikit kemajuan dari kehidupan gue, atau setidaknya dari cara pandang gue, atau setidaknya cara gue bersikap agar kayak gue nggak kalah sama diri sendiri gitu. Gue selalu menyisihkan setiap gue selalu mau ya, 3 bulan sekali gitu, kayak setiap per 3 bulan tuh gue biasanya dibatas gitu, dan itu sangat strict gitu. Sangat pas gitu untuk 1 bulan gitu. Eh, ah- ah- ini Oktober dan akhir bulan kayak saldo saat ini tuh kayak dibilang cukup cukup, karena waktunya kayak cuman eh, 2 hari dengan hari ini gitu, sangat-sangat cukup untuk hidup 2 hari dengan saldo seperti segitu. Cuman tapi kayaknya bulan depan gue juga kepikiran untuk ada servis motor yang kayaknya agak besar gitu biayanya. Bisa di subsidi dari sisa uang bulan sekarang gitu. Itu sebenarnya motor kayak masalahnya sama kayak entah tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu. Gue juga bingung kenapa masalahnya kayak gitu lagi yang gue rasain di motor gue. Jadi itu kayaknya butuh bulan depan kayaknya agak berkurang untuk kayak makan gitu buat jajan. Kirim pesan terakhir yang dikirim itu gue cuman balas Unpad, karena tadi gue baru beres konseling setelah mungkin berapa bulan. Itu sebenarnya sebagai gift bagi diri gue sendiri gitu. Gue pengen kenal diri gue sendiri, gue pengen berkaca lagi pada diri gue sendiri, apa yang salah, apa yang tidaknya nggak perlu bagi diri gue gitu. Gue pengen ngaca lagi. Jadi tadi gue konsul lagi 1 sesi, dan gue dapat beberapa poin gitu yang dipikir-pikir iya juga gitu, kenapa gue nggak kepikiran gitu, kayak gitulah. Sekarang gue kayaknya paling semangat untuk bikin kopi di rumah gitu. Kemarin gue beli seperangkat alat kopi gitu. Sebenarnya bukan kopi yang manual banget gitu, tapi kayak kopinya masih kopi saset gitu, kayak masih kopi saset, cuman
ada alat-alat tertentu kayak gelas takarnya. Kayaknya gue kalau dipikir-pikir ya nggak pakai gelas takar juga bisa gitu, tapi kayak biar lebih kelihatan lebih ngulik. Dan gue kayak melakukan hal tersebut kayak melepas melepas stres, dan juga kemudian jadi rutinitas yang lumayan mengasihkan gitu. Jadi kayak lumayan semangat gitu, tapi kayaknya tidak akan bisa setiap hari banget gitu. Pada ujungnya gue akan senang bikinnya doang gitu ya. Gue senang minum kopi gitu. Gue kebetulan tidak mengkonsumsi apapun gitu yang orang cowok atau orang lain lakukan gitu. Gue hanya mengkonsumsi kopi gitu, dan itu gue menikmati untuk membuat kopi tersebut gitu. Jadi lumayan semangat untuk itu gitu. Gue lagi risih dengan banyaknya pembetulan jalan, renovasi jalan, penggalian apa ya, air minum gitu. Gue nggak ngerti. Gue bukan berarti gue menolak pembangunan gitu, menolak dibenerin itu jalan gitu, nggak sama sekali gitu. Ya bagus gitu dibenerin, tapi kayak waktunya kayak nggak tepat gitu. Apalagi dengan ada statement dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang bilang mulai hari ini, gue sebenarnya bacanya sekilas ya, mulai ada perintah untuk melakukan pembetulan jalan itu di siang hari gitu. Padahal kan siang hari manusia atau warga tuh lagi aktif-aktifnya untuk beraktivitas gitu. Nah ini malah diperparah dengan cara renovasi itu dibuat dibuat pada siang hari gitu. Jadi kemacetan ya makin parah gitu. Kalau malam hari kan kemacetan bisa lebih diminimalisir gitu, walaupun tetap macet gitu. Tapi gue sangat gue sangat terganggu gitu dengan macetnya itu, dan kebijakan yang kadang memang apa sih gitu, kayak nggak berdasar gitu dari seorang Deddy Mulyadi. Kadang dia sering mengandalkan instingnya untuk menciptakan kebijakan. Dunia di saat gua hidup ya, di saat gua tumbuh, di saat udah gede, kayak dalam segala aspek itu sangat banyak banget masalahnya. Gua juga kayak bentar lagi dunia kayak dari generasi sebelumnya kayak diwarisinnya, nih gue dikasih dihidup di dunia yang bentar lagi mau kiamat gitu, tinggal tiba-tiba meledak gitu, kayak tiba-tiba ada meteor gitu, dinosaur apapun gitu. Kayak segala hal kayaknya diributin di dunia ini gitu. Segala hal kayaknya menyesakan gitu, kayak gak ada yang baik gitu. Kayak hidup kayak misal ngomongin lingkungan hidup, kayak udah nggak enak gitu untuk ditinggalin gitu. Banjir di mana-mana, terus kerusakan ekologis di mana-mana. Terus sekarang kayak Bandung, gue yang terbiasa hidup mungkin dari kecil masih merasakan dingin, sekarang nggak sedingin itu loh gitu. Sekarang kayak panas banget gitu, sekelas Bandung gitu. Kayak gue hidup di peradaban yang disisakannya untuk hancur aja gitu, dan itu sangat-sangat pusing gitu. Gue punya baju India mungkin ada 3 biji atau 2 atau sampai 3 biji. Apakah gue bisa menyebutin dia adalah musisi terbaik? Enggak juga gitu. Kayaknya banyak sekali musisi-musisi lain yang tekniknya lebih bagus, musiknya jauh lebih bagus, aransemennya jauh lebih bagus, kemudian liriknya juga jauh lebih bagus. Tapi apakah Hindia jadi musisi terbaik versi gue? Gue bisa katakan iya untuk kedekatan gue, bukan secara personal tapi secara ide ya, secara rasa gitu. Dia bisa mewakili apa yang gue rasa, atau enggak balik gitu. Sebenarnya dia punya keresahan yang sama gitu dengan gue gitu, dengan cara, karena manusia cenderung gitu ya, manusia cenderung suka pada sesuatu hal yang relate, yang dekat dengan dia gitu.
maka tidak terlalu berlebihan ketika gue bilang Baskara adalah uh, musisi terbaik versi gue gitu. Dan itu mungkin tidak akan jadi suatu perdebatan karena itu adalah subjektif, itu sangat-sangat subjektif gue kebetulan lagi kehilangan hal itu. Tadi juga gue membicarakan hal itu dengan uh, konselor gue gitu. Gue kayak nggak tahu gitu mau dibawa kemana, mau jadi apa, dan kayaknya untuk saat ini, dan dia memberi jawaban bahwasanya kayaknya bisa dibalik deh pertanyaannya, kalau hal itu terjadi lo mau ngapain gitu. Kayak mungkin inspirasi terbesar gue adalah konselor gue tadi untuk hari ini gitu, untuk tahun ini. Gue saat ini sangat lagi tertarik, lagi naksir dengan Soleh Solihun. Gue melihat dia, kayak gue melihat diri gue di masa lalu dan gue melihat diri gue di masa depan. Dia dijuluki sebagai Soleh Solihun, itu dijuluki sebagai si mulut racun ya. Gue teringat kepada ada suatu perkataan teman gue, sahabat gue, Ari. Kalau Ari, dia waktu SMP pernah ngomong ke gini ke gue gitu, mulut lu kayak cewek gitu, mulut lu nyakitin, lemes banget gitu ya untuk nyakitin orang gitu. Padahal di momen itu gue menyadari bahwasanya gue tidak ada tendensi untuk menyakiti siapapun, gue hanya ingin berkomentar gitu. Tapi ternyata setelah gue tumbuh, gue membesar gitu, ternyata nggak semuanya yang gue pengen komentarin itu bisa muncul ke permukaan gitu. Walaupun niatnya sebenarnya gue tidak ada tendensi, gue nggak punya mensrea, gue nggak punya niat jahat untuk melakukan nyerang gitu ke personal orang gitu. Gue cuma pengen komentar gitu. Nah, yang dilakukan Soleh Solihun adalah seperti itu gitu. Gue merasa gue punya persamaan, walaupun Soleh Solihun tetaplah Soleh Solihun, gak ada yang bisa menyaingi Soleh Solihun atau jadi seperti dia gitu. Dia kayak pengen ngomong ya memang pengen ngomong aja gitu, gak ada niat untuk menyakiti siapapun gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah Soleh Solihun memang bisa diterima oleh sekitarnya gitu. Nah, gue melihat sosok gue yang dulu kayak gitu, gue juga dulu kayak gitu, cuman makin besar makin sadar kayaknya nggak semuanya bisa gue komentar gue untuk di eh, dilayangkan ke orang gitu atau ke publik gitu, karena orang bisa bisa marah. Walaupun gue tendensinya gue tidak tidak ada niat jahat gitu untuk melakukan hal tersebut, gue cuma pengen ngomong aja gitu. Nah, dari komentar-komentar Soleh Solihun itu, ya Soleh Solihun ini bisa menjadikan komentarnya itu sesuatu gitu. Dia menjadi reporter musik. Gue pengen sebenarnya kayak terinfluen juga, kayak cara dia interview tuh kayak sangat-sangat jujur dan sangat-sangat lugas. Terkadang ketika orang lain atau interviewer, wartawan lain menanyakan sesuatu tuh kadang sangat jelimet dan muter gitu. Soleh Solihun tuh sangat to the point, dan kadang ke to the pointan itu menghasilkan jawaban yang juga sangat-sangat langsung apa yang pengen diketahui dari pertanyaan itu gitu. Nah, bagusnya dari komentar-komentar Soleh Solihun ya seperti itu, menjadikan komentarnya dia sebagai sesuatu kekuatan juga. Dari dulu gue sangat takut terhadap namanya memori. Specifically gue sangat takut dilupakan. Gue selalu berpikir ingin menjadi sesuatu orang yang besar sehingga orang-orang lain tidak akan lupa sama gue gitu. Gue sangat takut ketika begini, kita hidup paling manusia normal paling diingat maksimal mungkin secara umum ya, tebakan gue itu 3 generasi doang gitu. Ketika anak gue pasti ingat gue gitu.
anaknya gue pasti inget gue, tapi cucu gue, anaknya cucu gue mungkin udah lupa siapa diri gue gitu. Nah, gue tuh sangat sangat takut gue dilupakan oleh dunia gitu. Gue sangat sangat takut akan hal itu, dan pada akhirnya ujung-ujungnya eh gue juga sangat takut untuk melupakan gitu. Walaupun sebenarnya banyak banyak hal di dalam hidup gue yang gue secara spesifik gak bisa inget apapun gitu kan. Gue lupa akan hal itu gitu. Makanya pelarian gue yang gue sadar dari sejak gue remaja atau SMP tuh, gue senang banget untuk mendokumentasikan gitu. Gue senang banget untuk mempotret, gue senang banget untuk memvideokan eh, segala hal kegiatan yang ada yang gue lalui. Karena kenapa? Ternyata gue sangat takut gue lupa akan hal tersebut gitu. Karena seringkali ketika gue reuni, misal ngobrol dengan teman-teman, terus selalu kayak gitu ya polanya, nostalgic tentang apa yang udah dilalui di masa lalu gitu. Orang-orang tuh inget gue kayaknya gue seorang yang nggak inget itu pernah terjadi, tapi gue berusaha nice, gue berusaha jadi orang yang baik untuk oh iya ikut ketawa kayak gitu-gitu, padahal gue nggak inget sama sekali gitu apa yang telah kita lakuin di masa itu gitu. Nah, gue takut seperti itu. Tahun lalu pasti eh, jangan coba-coba untuk bergadang, karena itu akan keterusan dan itu nggak baik gitu buat kesehatan diri secara fisik dan juga secara mental, itu nggak baik. Terus jangan buat keputusan secara terburu-buru, santai. Jangan merasa kehabisan waktu gitu, karena banyak hal keputusan-keputusan yang kadang gue ambil impulsif gitu. Walaupun sebenarnya gue selalu melihat efek domino dari keputusan-keputusan tersebut bukan suatu hal yang di apa ya, yang disesali, tapi gue selalu lihat ada kok gunanya walaupun dikit gitu, kadang kayak gitu. Oke, pertanyaan untuk diri gue di tahun depan, gimana tidur lu, gimana sekarang eh, pekerjaan lu, apakah itu menyenangkan sesuai yang lo inginkan gitu. Lo pengen masih bisa jalan-jalan, lo pengen masih bisa nonton, lo pengen masih bisa untuk berekspresi gitu di pekerjaan lo. Apakah pekerjaan itu sesuai dengan ekspektasi di tahun sekarang, tahun lalu, ya artinya sekarang. Gua Reska, sampai bertemu di tahun 2026.